Pemirsa, akibat sering mengunggah konten di media sosial, seorang istri tewas dibunuh suami karena cemburu. Korban ditemukan dengan luka parah di bagian kepala, sementara suami korban sudah diamankan polisi. Di dalam rumah semi permanen inilah Jasmi ditemukan tewas mengenaskan di ruang tengah rumah. Ibu rumah tangga berusia 46 tahun ini tewas dengan luka parah di bagian kepala. Tewasnya ibu dua anak ini diduga dianiaya suaminya Isa Ansori yang langsung melarikan diri setelah mengetahui korban sudah tidak bernyawa. Motif kekerasan dalam rumah tangga ini diduga rasa cemburu pelaku dengan kebiasaan korban yang sering bermain media sosial. Tewasnya korban ini diketahui anak kandungnya Pratama sepulang dari bekerja, yang langsung melaporkan kejadian tersebut kepada tetangganya. Kalau informasi yang kami dapat, si korban ini kan suka membuat konten ya, konten di media sosial, sehingga memancing orang-orang untuk yang netizen untuk komen di media sosialnya, sehingga suami ini ada kecemburuan. Jadi kami melihat sementara motif yang bisa kami lihat ada motif cemburu karena konten media sosial yang dibuat, kemudian mereka cekcok dan akhirnya terjadi pembunuhan. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Seorang suami di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat juga tega menganiaya istrinya hingga tewas. Pembunuhan dipicu rasa kesal lantaran sang istri kredit panci tanpa sepengetahuan pelaku. Kiki Karwi, 47 tahun, warga Dusun Cipari, Desa Sukaresi, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka lebam di pelipis matanya. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat bertengkar dengan pelaku hingga dianiaya hanya karena pelaku kesal dengan korban yang mengkredit panci tanpa sepengetahuan pelaku. Kejadian berawal saat pelaku marah kepada korban karena kredit panci tanpa sepengetahuannya. Sempat adu mulut, pelaku yang kesal menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Melihat istrinya tak sadarkan diri, pelaku meminta adik korban untuk memeriksa istrinya yang ternyata sudah tidak bernyawa. Mengetahui kakaknya sudah tidak bernyawa, adik korban memanggil warga sekitar untuk memeriksanya. Warga pun akhirnya meminta keterangan pelaku. Pelaku mengaku sempat cekcok dengan istrinya hingga menganiayanya. Nah, keadaannya seperti demikian, bahwa gara-gara sebelumnya masalah ekonomi dan sang suami juga mempunyai temperamen tinggi, sehingga hal-hal yang kecil cepat marah dan sering terjadi percekcokan dan mengakibatkan terjadi penganiayaan tersebut. Ya, menurut keterangan saksi, tetangganya dan saudaranya memang sering terjadi pertengkaran rumah tangga. Pelaku kini mengaku menyesal dan sedih mengetahui istrinya sudah meninggal dunia. Sangat menyesal, terharu sekali, Pak. Sangat menyedih, sedih. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pandega Pangandaran untuk divisum. Sementara itu pelaku diamankan di Mapolsek Sidamuli. Cemburu, istri mengaku pergi dengan pria lain. Seorang suami di Bandung Barat, Jawa Barat menganiaya istrinya hingga meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku diketahui sudah menikah 7 kali dan korban merupakan istri yang ke-6. Cecep Dadan alias Dewa ditangkap aparat Polres Cimahi karena menganiaya istrinya Nani Sudiani dengan brutal hingga tewas. Pekerja bangunan berusia 37 tahun ini mengaku terbakar cemburu saat melihat istrinya pergi dengan pria lain. Pelaku diketahui sudah 7 kali menikah dan korban merupakan istri yang ke-6. Ironisnya, penganiayaan korban turut disaksikan oleh istri ke-7 pelaku. Namun tidak bisa berbuat banyak karena takut dengan pelaku.
Penganiayaan brutal dan keji ini berawal saat Cecep Dadan pernah melihat istrinya pergi bersama pria lain, dan hal itu juga diakui korban. Korban kemudian dianiaya dengan tangan kosong dan potongan batang aluminium hingga muntah-muntah dan pingsan. Tidak sampai di situ, kaki korban juga disundut dengan api rokok. Karena kondisinya terus memburuk usai dianiaya, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mengembuskan nafas terakhir saat dirawat intensif. Penyiksaan kepada istrinya, kepada korban, itu baru kali ini karena api cemburu. Jadi memang ada cekcok antara yang bersangkutan pelaku ini dengan korban, dengan istrinya, tapi hanya cekcok mulut. Nah, karena cekcok itu si korban pergi dari rumah dan setelah pulang mengaku baru saja berjalan dengan laki-laki lain. Karena pengakuan dari istrinya, yang bersangkutan merasa cemburu dan melakukan penganiayaan ini hingga korban meninggal dunia. Dan sama laki-laki lain ya. Iya. Tapi kan kamu juga istrinya banyak. Masa kamu boleh begitu, istri gak boleh? Ya, egois saya, Pak. Egois. Menyesal ya. Polisi menyita 1 batangan aluminium yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya, serta pakaian yang digunakan korban saat kejadian. Akibat perbuatan kejinya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Cimahi. Pria banyak istri ini dijerat dengan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Suami yang tega membunuh istrinya di Banjarnegara, Jawa Tengah ditangkap setelah sempat buron 5 hari. Pelaku yang sudah pisah ranjang dengan korban mengaku cemburu ketika tahu istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial Facebook. Inilah Randy, suami yang tega membunuh istrinya di Jalan Desa Bakal, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dirinya ditangkap saat hendak pulang ke rumah orang tuanya. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah merencanakan pembunuhan ini karena dipicu cemburu saat mengetahui istrinya menjalin hubungan dengan pria lain di media sosial. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan saat menganiaya korban. Ini dia memiliki pil pria idaman lain. Jadi yang bersangkutan korban ini masih bersama ada suami, tetapi karena pisah ranjang ada lelaki inisial Y itu mendekati korban dan melakukan chattingan di akun Facebooknya, yang dimana chat-chatan tersebut didapati atau diketahui oleh suaminya, dalam hal ini yaitu pelaku ataupun tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria pencemburu dan pengangguran ini harus mendekam di sel tahanan Polres Banjarnegara. Dirinya terancam akan menghabiskan sisa hidupnya di lembaga pemasyarakatan karena dijerat hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sebelumnya, Yohana, wanita 21 tahun, warga Desa Bakal, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, tewas usai dianiaya suaminya. Korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun karena terluka parah, korban meninggal dalam perjalanan. Korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Dengan tertangkapnya pelaku, keluarga berharap agar aparat penegak hukum bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan sadisnya tersebut. Seorang pria di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan nekat mencoba memperkosa kakak iparnya sendiri. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.